Tuh. Halo semuanya. Halo. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi pada kesempatan kali ini, kami sekelompok akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pupuk pada Tanaman Pepaya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lawrence Abrinola Sariman dengan NIM 231-22093. Saya Reynaldi Woknevio dengan NIM 231222107. Saya Arliani Carolina Tonis dengan NIM 231-22151. Saya Mario Rinaldi Salvatoris dengan NIM 231-22164. Dari kelas B Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Baik, pada bagian pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang diambil dari judul penelitian ini, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pupuk pada Tanaman Pepaya. Dari judul penelitian yang diambil dapat dilihat bahwa setiap jenis tanaman membutuhkan jenis pupuk yang berbeda pula. Contohnya pepaya memerlukan pupuk dengan kandungan fosfat yang tinggi. Namun, banyak petani yang masih kesulitan untuk memilih jenis pupuk yang cocok untuk tanaman mereka, dikarenakan kurangnya pengetahuan terkait jenis tanaman serta kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman. Oleh karena itu, perlu adanya suatu sistem yang mendukung keputusan dalam pemilihan jenis pupuk. Pada penelitian yang dilakukan oleh Karim pada tahun 2022, cara kerja sistem pendukung keputusan jauh lebih baik daripada cara manual. Hal ini dikarenakan hasil output yang dikeluarkan oleh sistem pendukung keputusan memiliki hasil yang jauh lebih akurat. Nah, dari judul yang diambil, kami merumuskan masalah yaitu bagaimana merancang sebuah sistem pendukung keputusan untuk pemilihan pupuk pada tanaman pepaya. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem pendukung keputusan dalam pemilihan pupuk pada tanaman pepaya itu sendiri. Nah, selain itu, adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu sistem ini dapat membantu petani dan masyarakat dalam memilih pupuk untuk tanaman pepaya. Kemudian salah satu manfaatnya yaitu sebagai pemenuhan kriteria dalam ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Baik, kemudian kita masuk pada bagian tinjauan pustaka, di mana pada bagian ini kita akan membahas tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu terkait dengan sistem pendukung keputusan untuk pemilihan pupuk. Di sini kami mengambil 3 penelitian terdahulu sebagai contoh dan dasar kami untuk melakukan penelitian kami. Yang pertama, penelitian dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pupuk untuk Tanaman Padi menggunakan metode Fuzzy yang ditulis oleh Erin Hermawan, Rudi Haryanto, dan Sultoni pada tahun 2017, di mana metode yang mereka gunakan merupakan metode Fuzzy, yang hasil yang mereka dapatkan, sistem pakar yang mereka buat mampu memberikan rekomendasi pemilihan pupuk sesuai dengan kriteria, kemudian memberikan urutan pupuk yang lebih sesuai dengan fire strength antara 0 sampai 1, di mana nilai 0 merupakan pupuk yang tidak direkomendasikan untuk dipilih, dan nilai 1 merupakan pupuk yang direkomendasikan untuk dipilih. Kemudian kita lihat pada artikel selanjutnya, di mana artikel dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Pupuk Terbaik Tanaman Padi menggunakan metode Wake Product yang ditulis oleh Dian Dwi Lestari, Masyuni Huta Suhud, dan Afdal Al-Hafiz pada tahun 2020. Metode yang digunakan serta hasil penelitian pada artikel ini atau pada penelitian ini menggunakan metode Wake Product, dan hasil yang mereka ciptakan yaitu mereka dapat mengimplementasikan sistem ini berupa mengetahui hasil pupuk terbaik pada tanaman padi secara akurat yang ditampilkan dalam laporan yang disajikan dalam sistem. Kemudian penelitian terakhir yang kami ambil sebagai acuan untuk penelitian kami yaitu sistem pendukung keputusan penentuan pupuk pada tanaman buah mangga menggunakan metode topsis berbasis web
yang ditulis oleh Diki Adrian Hartakusuma, Kusnadi, Wanda Ilham, Petrus Sakubi, Rido Taufik Subagio pada tahun 2022, di mana metode yang digunakan dan hasil penelitian menjelaskan bahwa metode yang digunakan adalah metode Topsis dan didapatkan bahwa penerapan metode Topsis untuk menentukan nilai perhitungan penentuan pupuk berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan nilai yang berbeda, artinya tingkat akurasi penilaian yang lebih baik. Kemudian kita masuk pada bagian bab 3, yaitu analisis dan perancangan. Di sini, analisis dan perancangan dibagi terdalam analisis sistem, di mana analisis sistem terdiri dari proses pengambilan data, analisis peran sistem, analisis peran pengguna, serta analisis peran perangkat pendukung. Kemudian kita masuk pada analisis sistem. Analisis sistem pada bagian pertama yaitu proses pengambilan data. Pada bagian ini, kami mengambil data dan fakta yang diperlukan melalui studi literatur. Kemudian kami melakukan analisa terhadap data yang telah kami kumpulkan untuk mendapatkan informasi, kemudian dimasukkan ke dalam perancangan sistem. Kemudian selanjutnya, analisis peran sistem, di mana kami merancang sistem ini agar dapat berperan dalam dua hal, yaitu yang pertama adalah sistem ini dibangun untuk dapat membantu pihak masyarakat, khususnya petani, agar dalam menyeleksi dan memilih jenis pupuk yang sesuai untuk tanaman pepaya. Kemudian, peran sistem yang kedua, sistem ini juga melakukan proses perekaman data yang telah diinput ke dalam database sehingga output atau keluaran yang dihasilkan itu diambil dari database yang hasilnya itu terdapat di inputnya. Kemudian, kita masuk pada bagian analisis peran pengguna. Di sini, peran pengguna yang kami pakai ada dua, yaitu peran admin dan juga peran user. Yang pertama pada bagian admin di sini berperan sebagai mengelola data terkait kriteria dan alternatif, serta melakukan proses penginputan rumus dan perhitungan. Kemudian, pada bagian user di sini berperan sebagai masyarakat yang menggunakan sistem pendukung keputusan yang kami buat, dan berinteraksi antara user dengan sistem itu sendiri, di mana user dapat memilih kriteria yang diinginkan. Selanjutnya, output yang dikeluarkan dapat dilihat oleh user sebagai hasil akhir dari proses perhitungan yang sudah dilakukan oleh sistem. Kemudian, kita masuk pada analisis perangkat pendukung, di mana analisis ini kami menghasilkan output yang baik dari sistem pendukung keputusan menggunakan perangkat keras yaitu hardware dan juga perangkat lunak yaitu software. Pada perangkat keras, perancangan sistem pendukung keputusan berupa perangkat fisik seperti laptop dan juga printer untuk menghasilkan pengeluaran laporan. Kemudian pada perangkat lunak, kami menggunakan beberapa software, di antaranya yang pertama Microsoft Word 2021, kemudian ada Microsoft Excel 2021, ada PHP, ada XAMPP, terus ada Draw.io, dan juga yang terakhir ada Figma untuk melakukan proses perancangan antarmuka. Kemudian pada bagian perancangan sistem kami masuk ke bagian alir, flowchart, diagram berjenjang, diagram konteks, data flow diagram, ERD atau Entity Relationship Diagram, relasi antar tabel, dan juga tabel basis data. Kita masuk pada bagian diagram alir atau flowchart. Di sini dapat dilihat ada tiga bagian, yaitu admin, sistem, dan juga user. Yang pertama kita bahas pada bagian admin. Pada saat melakukan login, admin akan masuk ke dalam flowchart dengan simbol percabangan pada bagian sistem, di mana setelah login akan melakukan verifikasi. Jika ya, admin akan melanjutkan dari sistem berupa input data kriteria, pembobotan, dan data terkait kriteria. Kemudian, pada proses ini akan disimpan dalam bagian sistem, yaitu pada bagian database. Kemudian setelah pada database sistem akan diproses lagi, dan pada bagian admin akan menghasilkan display berupa
integrasi data, kriteria, pembobotan, dan detail kriteria. Kemudian pada bagian ini peran admin sudah selesai. Kemudian kita masuk pada bagian user. Pada saat memulai, user juga melakukan login pada bagian proses, di mana setelah bagian login ini akan masuk ke bagian sistem, yaitu bagian verifikasi dengan percabangan ya dan tidak. Jika user berhasil login, maka selanjutnya user akan melakukan input data kriteria pupuk. Kemudian pada data kriteria pupuk ini, user akan langsung melanjutkan pada display integrasi data, jenis pupuk, dan hasil perhitungan. Pada bagian sistem, setelah admin melakukan input data kriteria yang dimasukkan dalam database dan juga diproses, proses ini akan langsung masuk ke bagian input user, di mana setelah user menginput data kriteria sesuai dengan keinginan user, maka langsung ditampilkan berupa display, yaitu integrasi antara jenis pupuk dan juga hasil perhitungan. Kemudian, setelah menampilkan integrasi data yang telah didapatkan melalui perhitungan, kemudian pada bagian display kita lanjutkan kepada bagian proses mencetak hasil. Untuk mencetak hasil, setelah hasil dicetak melalui perumusan dan juga perhitungan, maka hasil yang telah dicetak akan ditampilkan kepada bagian user dan bagian user telah selesai. Kemudian kita masuk pada bagian perancangan sistem, yaitu diagram berjenjang. Pada gambar ini, kita bisa melihat bahwa perancangan sistem diagram merupakan gambaran proses sistem yang dibangun, yang mana ada proses login, proses penginputan data, dan juga proses informasi pilihan pupuk. Pada bagian proses input data, di sini dibagi lagi menjadi proses penginputan data kriteria, proses penginputan data detail kriteria, dan juga yang terakhir proses penginputan alternatif. Kemudian kita masuk kepada perancangan sistem, di mana bagian diagram konteks. Di sini dapat kita lihat diagram konteks itu adalah diagram dengan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan antara sistem dengan lingkungan lainnya. Diagram konteks digunakan untuk menunjukkan garis besar hubungan antara input, proses, dan juga output. Kita dapat lihat di bagian sini, di mana pada bagian admin melakukan input berupa login, username, dan password, input data kriteria, pembobotan, dan detail kriteria. Kemudian, pada bagian inputan admin akan masuk ke bagian proses, di mana proses ini kami beri nama dengan proses sistem pendukung keputusan pemilihan pupuk untuk tanaman pepaya. Kemudian, pada bagian proses, keluaran yang dihasilkan dari proses ke admin berupa informasi data kriteria, pembobotan, dan detail kriteria. Kemudian, pada bagian user, entitas user, di mana inputan yang dimasukkan oleh entitas user berupa login, username, dan password, pilih kriteria yang diinginkan. Kemudian, inputan ini akan masuk ke dalam proses sistem pendukung keputusan pemilihan pupuk untuk tanaman pepaya, yang dimana proses ini mengeluarkan hasil berupa output, yaitu informasi hasil keputusan yang akan diterima oleh user. Kemudian, pada perancangan sistem yang selanjutnya, kita masuk pada data flow diagram. Di sini, kami merancang DFD tingkat 1 untuk penggambaran yang lebih rinci terkait sistem yang kami buat, dengan menunjukkan subproses utama dan juga penyimpanan data yang membentuk sistem secara menyeluruh. Di sini kita memulai dari entitas user, di mana inputan yang dimasukkan berupa email dan password. Kemudian pada bagian lingkaran ini merupakan proses, di mana setelah inputan dari user dimasukkan akan diproses dengan proses yang kami beri nama login dan akan disimpan pada database dengan nama data user. Kemudian pada data user mengeluarkan hasil output yang akan melalui jalur proses login, di mana output yang diterima oleh entitas user berupa data user. Kemudian selanjutnya pada entitas admin. Di sini admin bekerja lebih banyak dibandingkan user, karena admin bertugas untuk memasukkan inputan kriteria, alternatif, pembobotan, serta perhitungan. Jadi kita mulai satu persatu dari admin, di mana
pada saat ini admin mulai memasukkan inputan berupa input kriteria, bobot kriteria, variabel kriteria. Kemudian pada bagian kriteria ini, semua hal yang berkaitan dengan inputan kriteria akan diproses melalui pengelolaan kriteria dan akan disimpan pada data kriteria. Kemudian, data kriteria ini akan mengeluarkan hasil berupa output yang akan melalui proses pengelolaan kriteria dan akan diterima oleh admin sebagai kriteria, bobot, dan variabel. Tidak lupa juga, admin juga harus melakukan login berupa inputan email dan password yang akan melalui proses login dan akan disimpan pada database admin. Kemudian, pada saat selanjutnya, setelah pengelolaan kriteria dan juga login, admin juga dapat memasukkan inputan alternatif dan juga bobot alternatif, di mana inputan alternatif dan bobot alternatif ini akan melalui proses pengelolaan alternatif dan akan disimpan pada data alternatif. Kemudian, data alternatif ini mengeluarkan output melalui proses pengelolaan alternatif dan akan diterima oleh admin berupa tampilan alternatif. Selanjutnya, pada bagian admin juga, admin akan menginput inputan bagian rumus dan juga perhitungan, di mana inputan hitung dan hasil perhitungan rumus ini akan melalui proses yang namanya proses perhitungan dan akan disimpan pada database data perhitungan. Kemudian keluaran yang dihasilkan dari data perhitungan ini akan diterima oleh user sebagai hasil perhitungan dan rekomendasi. Admin tidak menerima lagi hasil perhitungan karena hasil perhitungan itu sudah diterima oleh user sebagai hasil dan juga rekomendasinya. Tidak lupa juga pada bagian user juga memilih kriteria berupa inputan kriteria yang akan melalui proses pengelolaan kriteria dan akan disimpan oleh data kriteria. Jadi, pada bagian kriteria, user hanya bertugas untuk memilih kriteria. Dan pada saat akhirnya nanti, perhitungan dan hasil perhitungan tidak diterima lagi oleh admin, melainkan diterima oleh user sebagai hasil perhitungan dan juga rekomendasi. Perancangan sistem selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Pada ERD sistem pendukung keputusan ini terdapat 4 entitas, yaitu user, kriteria, admin, dan alternatif. Di mana relasinya user memiliki kriteria, kriteria memiliki alternatif, kriteria ditambahkan admin, dan alternatif ditambahkan admin. Untuk kardinalitas user memiliki kriteria di sini many to many. Untuk kardinalitas kriteria memiliki alternatif di sini many to many. Untuk kardinalitas kriteria ditambahkan admin di sini one to many. Untuk kardinalitas user memiliki kriteria many to many. Untuk kardinalitas kriteria memiliki alternatif many to many. Untuk kardinalitas kriteria ditambahkan admin one to many. Untuk kardinalitas user memiliki kriteria many to many. Untuk kardinalitas kriteria memiliki alternatif many to many. Untuk kardinalitas kriteria ditambahkan admin one to many, dan untuk kardinalitas alternatif ditambahkan admin one to many. Di ERD ini terdapat kardinalitas many to many, di mana kalau terdapat kardinalitas many to many akan menghasilkan tabel baru. Di entitas user terdapat atribut ID user, password, dan email, di mana ID user sebagai primary key. Di entitas kriteria terdapat 4 atribut dengan ID kriteria, usia tanam, harga, dan kandungan. Di mana ID kriteria menjadi primary key dan untuk kandungan di sini dibuat sebagai multi value. Untuk entitas alternatif di sini terdapat 2 atribut, ID alternatif dan nama alternatif, di mana ID alternatif sebagai primary key dan nama alternatif sebagai atribut simple. Dan untuk entitas admin terdapat 3 atribut, di mana ID admin sebagai primary key dan atribut simpelnya email serta password. Di sini kita lihat
user memiliki kriteria di sini kardinalitasnya many to many, maka akan menghasilkan tabel baru yaitu tabel memiliki, di mana ID sebagai primary key, ID kriteria ini sebagai foreign key, dan ID user juga sebagai foreign key. Di sini juga ada kardinalitas many to many antara kriteria memiliki alternatif dan akan menghasilkan tabel baru yaitu tabel memiliki juga, di mana ID sebagai primary key, ID alternatif sebagai foreign key, ID kriteria sebagai foreign key, dan detail kriteria ini sebagai detail kriteria alternatif. Selanjutnya perancangan sistem relasi antar tabel. Tabel pertama yaitu tabel user, di mana seperti yang saya jelaskan tadi di ERD, ID user sebagai primary key dengan kolom pertama email dan kolom kedua password. Lalu tabel memiliki, di mana ID sebagai primary key, foreign key satunya ID user sebagai relasi ke tabel user, dan foreign key-nya keduanya ID kriteria sebagai relasi ke tabel kriteria. Lalu di sini ada tabel kriteria, di mana ID kriterianya sebagai primary key dengan kolom pertama usia tanaman, kolom kedua bobot, dan kolom ketiga harga. Di tabel kriteria ini juga terdapat atribut multi value sebagai kandungan, dan jika terdapat atribut multi value maka akan dibuat tabel sendiri dengan ID sebagai primary key, foreign key satunya ID kriteria, dan kolom satunya nama kriteria. Lalu ini tabel kriteria. Di sini terdapat tabel memiliki antara tabel relasi antara tabel kriteria dan tabel alternatif, di mana ID sebagai primary key, foreign key satunya sebagai ID kriteria, foreign key duanya sebagai ID alternatif, dan detail kriteria sebagai detail kriteria alternatifnya. Lalu tabel selanjutnya alternatif dengan ID alternatif sebagai primary key dan nama sebagai kolom pertama. Kriteria ditambahkan admin. Di sini ditambahkan ini ID sebagai primary key, ID admin sebagai foreign key 1 sebagai relasi ke tabel admin, dan ID kriteria foreign key 2 sebagai relasi ke tabel kriteria. Dengan tabel admin, ID admin sebagai primary key dengan kolom-kolomnya email dan password. Lalu alternatif ditambahkan admin, dimana tadi yang sudah dijelaskan ID alternatif sebagai primary key dan kolom satunya nama. Nah, di sini ditambahkan ini dengan ID sebagai primary key, ID admin sebagai foreign key 1 sebagai relasi ke tabel admin, dan foreign key 2 ID alternatif sebagai relasi ke tabel alternatif. Rancangan sistem selanjutnya yaitu tabel basis data. Rancangan basis data bertujuan untuk membangun tabel yang nantinya dibutuhkan dalam sistem ini. Setiap tabel dilengkapi dengan field, tipe data, panjang data, dan kata kunci atau atribut kunci. Dengan tabel-tabelnya sebagai berikut. Tabel pertama kita lihat ini tabel user dengan ID usernya tipe data integer, panjang datanya 11 dan menjadi primary key. Lalu email dengan tipe data varchar dan panjang datanya 50, serta password dengan tipe data varchar dan panjang datanya 50. Tabel kedua yaitu tabel user kriteria atau tabel memiliki tadi dengan ID dengan tipe datanya integer, panjang datanya 11 sebagai primary key. Lalu ID user dan tipe datanya integer dan panjang datanya 11 sebagai foreign key, dan ID kriteria dan tipe datanya integer, panjang datanya 11 sebagai foreign key. Lalu yang tabel ketiga adalah tabel kriteria, di mana
ID kriteria dengan tipe datanya integer dan panjang datanya 11 sebagai primary key, usia tanaman dan tipe data integer, panjang datanya 11, bobot dengan tipe datanya integer dan panjang datanya 11, serta harga dan tipe datanya integer dan panjang datanya 11. Tabel keempat, tabel detail kriteria atau kandungan, di mana ID dan tipe datanya integer, panjang datanya 11 dan sebagai primary key. Kemudian ID kriteria dan tipe data integer, panjang datanya 11 sebagai foreign key. Dan 3, nama kriteria dengan tipe datanya varchar, panjang datanya 50. Tabel kelima yaitu tabel alternatif, di mana ID alternatif sebagai dengan tipe datanya integer, panjang datanya 11 sebagai primary key, lalu nama alternatif dengan tipe data varchar, panjang datanya 50. Nah, lanjut tabel ke-6, tabel kriteria alternatif atau tabel memiliki untuk kriteria dan alternatif, di mana ID dengan tipe data integer, panjang datanya 11 sebagai primary key, lalu ID kriteria dengan tipe data integer, panjang 11 sebagai foreign key, dan ID alternatif dengan tipe datanya integer, panjang datanya 11 sebagai foreign key. Lalu tabel ke-7 adalah tabel admin, di mana ID admin dengan tipe data integer, panjang datanya 11 sebagai primary key, dengan email tipe data varchar, panjang datanya 50, lalu password dengan tipe data varchar dan panjang datanya 50. Tabel ke-8, tabel kriteria dan admin atau tabel menambahkan dengan ID tipe datanya integer, panjang datanya 11 sebagai primary key, ID kriteria tipe datanya integer, panjang datanya 11 sebagai foreign key, ID admin dengan tipe data integer, panjang datanya 11 sebagai foreign key. Lalu tabel ke-9, tabel admin alternatif dengan ID tipe datanya integer, panjang datanya 11 sebagai primary key, lalu ID admin dengan tipe datanya integer, panjang datanya 11 sebagai foreign key, dan ID alternatif dengan tipe data integer, panjang datanya 11 sebagai foreign key. Oke, baik, pada bagian selanjutnya adalah bagian perancangan. Pada bagian perancangan yang pertama yaitu perancangan user interface-nya. Nah, untuk yang saya tampilkan sekarang adalah tampilan halaman utama dari sistem ini. Untuk tampilan halaman utama berisi informasi tentang logo, kontak, dan about us atau tentang kami. Kemudian di sini juga berisi informasi tentang sistem ini. Kemudian disediakan juga gambar yang mendeskripsikan bahwa sistem ini digunakan untuk tanaman pepaya. Kemudian ada menu login to use system. Kita bahas satu persatu, mulai terlebih dahulu dari menu kontak. Pada saat kita mengklik menu kontak, kita akan diarahkan ke halaman kontak. Nah, di mana halaman kontak ini berisi informasi tentang kontak telepon dari sistem, kemudian ada akun sosial medianya, dan selain itu ada juga email. Nah, fungsi dari menu kontak ini, jadi ketika pengguna mengalami masalah terkait sistem, maka mereka bisa menghubungi ketiga kontak ini. Selanjutnya adalah menu about us atau tentang kami. Nah, pada menu ini berisi informasi tentang kegunaan dari sistem ini. Jadi sebelum menggunakan sistem ini, pengguna juga dapat membaca informasi tentang sistem ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam sistem dengan cara mengklik login to use system. Setelah kita mengklik login to use system, kita akan diarahkan ke menu login. Nah, di sini pengguna akan diarahkan untuk mengisi username atau email dan juga password. Nah, setelah pengguna mengisi username dan password, nah silakan mengklik tombol login. Jadi ketika mengklik tombol login, maka akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah,
pada bagian ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang halaman user. Nah, jadi setelah user login, maka user akan masuk ke halaman pemilihan alternatif dan kriteria. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa user dapat memilih alternatif dan kriteria sesuai dengan yang mereka butuhkan. Di sini untuk kriterianya terdapat 3 kriteria. Yang pertama adalah usia tanaman, yang kedua adalah harga pupuk, dan yang ketiga adalah kandungan pada pupuk itu. Kemudian alternatifnya ada 5 alternatif, masing-masing dari usia tanaman, yaitu bulan setelah tanam, kemudian harga pupuknya, dan kandungan pupuknya. Nah, setelah user memilih setiap alternatif dari masing-masing kriteria ini, maka user akan mengklik tombol hasil, dimana setelah user mengklik tombol hasil, maka akan muncul hasilnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengklik tombol hasil. Setelah tombol hasil diklik, maka akan muncul hasil keputusan dari setiap kriteria dan alternatif yang sudah dipilih tadi. Nah, untuk hasil keputusan yang ditampilkan ini merupakan hasil terbaik sesuai perhitungan dari masing-masing alternatif yang sudah dipilih tadi. Nah, setelah itu, ketika user merasa kurang puas, maka mereka bisa melakukan pemilihan ulang lagi untuk setiap alternatifnya. Dimana untuk melakukan pemilihan ulangnya, user dapat mengklik tombol refresh agar mereka dapat melakukan pemilihan ulang. Nah, kemudian setelah itu untuk halaman hasilnya akan menjadi kosong. Kemudian user bisa bebas untuk memilih setiap alternatif dari masing-masing kriteria sesuai dengan keinginannya. Kita kembali. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah menu dari admin. Sama halnya dengan halaman user, untuk admin sendiri, sebelum masuk ke dalam sistem, admin juga harus melalui proses login. Kemudian untuk admin sendiri juga, admin juga harus mengisi username atau email dan password. Kemudian admin mengklik tombol login. Setelah login, di sini akan disuguhkan dengan informasi selamat datang admin. Ini menandakan bahwa yang masuk ke sini adalah admin. Kemudian pada halaman ini adalah halaman data alternatif, di mana pada halaman data alternatif ini merupakan halaman di mana admin dapat menambahkan alternatif, mengedit alternatif, dan menghapus data alternatif. Kemudian setelah itu akan tampil tabel yang terdapat ID alternatif dan alternatif yang baru saja ditambahkan. Kemudian admin juga dapat melakukan penambahan kriteria. Nah, pada halaman penambahan kriteria, yang dapat admin lakukan adalah menambahkan kriteria dan bobot dari setiap kriteria. Jadi pada saat perhitungan alternatif dan untuk kriterianya, untuk hasil perhitungannya diambil dari sini. Nah, pada halaman kriteria ini juga admin dapat melakukan proses yang sama, yaitu penambahan kriteria dan bobot kriteria, edit kriteria dan bobot kriteria, kemudian menghapus kriteria dan menghapus bobot kriteria. Kemudian setelah itu hasilnya akan tampil dalam bentuk tabel yang terdapat ID kriteria itu sendiri dan bobot dari kriteria itu. Selanjutnya kita akan masuk dalam proses perhitungan, di mana perhitungan ini kami menggunakan metode SAW. Langkah pertama dalam perhitungan metode SAW itu harus menentukan terlebih dahulu alternatif dan kriteria yang dibutuhkan. Yang pertama, alternatif yang biasa disimbolkan dengan A. A1 itu ada pupuk kandang, A2 pupuk kompos, A3 pupuk ASI, A4 pupuk urea, A5 pupuk cair. Yang kedua, kriteria yang dimana simbolnya itu C. C1 semakin murah biayanya, maka semakin besar pemilihannya. C2 semakin tinggi usia,
maka semakin bagus untuk pemakaian pupuknya. C3, semakin tinggi kandungan fosfor, maka pemilihannya semakin besar. Yang ketiga, bobot kriteria. Bobot kriteria biasa disimbolkan dengan W, di mana W1 50%, W2 15%, W3 35%. Yang keempat, konflik antar kriteria. Kriteria 1, cost, karena semakin murah biayanya, maka semakin besar pemilihannya. C2, tipenya benefit, karena semakin tinggi usianya, maka semakin bagus untuk pemakaian pupuknya. C3, benefit, karena semakin tinggi kandungan fosfornya, maka pemilihannya semakin besar. Yang berdasarkan penjelasan tadi, maka dibuat dalam tabel 3.10 atau dalam tabel ini kriteria pemilihan pupuk, di mana kriteria 1 harga pupuk bobotnya 50%, tipenya cost. C2 usia tanaman bobotnya 15%, tipenya benefit. C3 unsur kandungan, tipenya 35%, tipenya benefit. Tabel kecocokan kriteria 1 itu ada harga pupuk, di mana harganya yang pertama Rp500 per kilo, nilainya 2, Rp2.000 per kilo, 3, Rp1.500 per kilo, nilainya 4, Rp9.000 per kilo, bernilai 5, Rp35.000 per liter, bernilai 6. Yang tabel berikutnya kecocokan kriteria 2, yaitu usia tanaman 1-3 hari setelah tanam, nilai 2, 1 minggu nilai 4, 1 bulan nilainya 3, 3 bulan nilai 5, dan 6 bulan nilainya 6. Yang berikutnya tabel kecocokan kriteria 3 atau unsur kandungan. Kalium bernilai 4, tembaga 3, boron 2, fosfor 6, dan nitrogen 5. Tabel kecocokan alternatif dan kriteria. Alternatif 1 2, 2, 4, alternatif 2 3, 4, 3, alternatif 3 4, 3, 2, alternatif 4 5, 5, 6, alternatif 5 6, 6, 5. Berdasarkan dari tabel kecocokan alternatif dan kriteria, maka dibuat sebuah matriks keputusan di mana X sama dengan, atau X itu adalah matriks keputusan yang berisi nilai atribut dari semua alternatif, di mana X sama dengan 2, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 5, 5, 6, dan 6, 6, 5. Selanjutnya kita akan menentukan nilai R. Sebab itu nilai R itu sendiri adalah matriks ternormalisasi dari matriks I. Cara menentukan nilai R adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita harus lihat nilai pada kolom ke-1 atau kriteria ke-1. Karena kriteria ke-1 ini bersifat cost, maka rumusnya minimum per nilai keseluruhan nilai dari kolom ke-1. Maka nilai minimum pada kolom ke-1 yaitu 2 dibagi nilai keseluruhan pada kolom ke-1 yaitu, maka hasilnya bisa dapat 2 dibagi 2, 2 dibagi 3, dan seterusnya. Dan selanjutnya pada kolom kedua, yaitu kolom kedua ini merupakan kriteria 2, di mana kriteria 2 ini bersifat benefit. Benefit di sini rumusnya yaitu nilai pada kolom ke-2 dibagi nilai maksimum pada kolom kedua. Di sini nilai maksimum pada kolom kedua adalah 6, maka nilai keseluruhan atau nilai pada kolom kedua, nilai keseluruhan pada kolom kedua dibagi 6.
maka didapat 2 dibagi 6, 4 dibagi 6, 3 dibagi 6, dan seterusnya. Pada kolom ketiga atau kriteria ketiga, karena kriteria ketiga ini bersifat benefit, maka rumusnya nilai pada kolom ketiga dibagi maksimum, nilai maksimum pada kolom ketiga. Di sini pada kolom ketiga nilai maksimumnya yaitu 6, maka nilai keseluruhan pada kolom ketiga dibagi 6, maka didapat 4 bagi 6, 3 bagi 6, dan seterusnya. Maka dari hasilnya ini dapatkan sebuah hasil yaitu 1, 0,3, 0,67, 0,67, 0,67, 0,5, 0,5, 0,5, 0,33, 0,4, 0,83, 1, 0,33, 1, dan 0,8. Berikutnya kita akan menentukan V. V itu sendiri merupakan nilai total dari setiap alternatif, di mana 0,5 dikali 1. Sebelum itu 0,5 didapat dari sini, 0,5 dapat dari sini, dari nilai bobot kriteria, di mana nilai bobot kriteria dibagi 100, maka didapat 0,5, dan kriteria bobot kriteria pada yang kedua atau W2 itu 15 dibagi 100, maka dapat 0,15, dan W3 35 dibagi 100, maka dapat 0,35. Maka pada penentuan vektor dari nilai keseluruhan alternatif yaitu 0,5 dikali 1 ditambah 0,15 dikali 0,33, 0,35 dikali 67, maka didapat hasil 0,783. V2 nya 0,5 dikali 67 ditambah 0,15 dikali 67 ditambah 0,35 dikali 0,5, maka didapatkan hasil 0,068. Begitupun dari V3 hingga V5, maka jadi dari hasil ini dapat disimpulkan urutan preferensi alternatif yaitu A1, A2, maksudnya A4, A5, A2, dan A3 adalah alternatif yang dapat dipilih, di mana A1 adalah alternatif terbaik karena nilainya lebih tinggi daripada alternatif-alternatif lainnya. Oleh karena itu, pemilihan alternatif terbaik berada pada A1 dan diikuti A4, A5, A2, dan diikuti juga pada A3 merupakan alternatif yang paling terkecil. Kesimpulannya dari hasil penelitian pengujian analisis, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Hasil akhir perhitungan menunjukkan bahwa preferensi alternatif yang paling tinggi diberikan oleh alternatif A1 dengan hasil 0,783. Berikutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem keputusan atau SPK untuk pemilihan pupuk pada tanaman pepaya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membantu masyarakat, khususnya petani, dalam memilih jenis pupuk untuk tanaman pepaya. Sekian video pembahasan dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.